kakak ipar saya, emasnya dari suami saya nih ngomong, "Tak, kamu buka usaha aja toko sembako, nanti kamu sama wifi," gitu. Tapi saya bilang, finansialnya nggak ada mas, adanya cuma segini, toh ini tuh uang arisan, nanti bulan apa gitu ya, saya lupa, April atau apa lupa pokoknya, itu baru keluar nominalnya sekian. Terus tapi saya punya ada tabungan sedikit, kemudian ada juga ada perhiasan sedikit ya, yang insya Allah bisa lah digunakan untuk kayak membuka tokonya dulu, membangun tokonya dulu kayak gitu. Tapi terus dari kebaikan dari kebaikan kakak ipar saya yang ketiga itu dia ngomong gitu ya, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada uangnya, nggak ada finansialnya, nanti pakai uang saya dulu gitu. Nah setelah saya dapat tuh uang arisan keluar gitu ya, akhirnya jadi dah buka usaha toko ini, kemudian dibangun toko ini. Dan setelah itu karena finansialnya kurang, akhirnya toko ini tuh medak ya, istilahnya orang Jombang tuh kayak gitu ya. Jadi kayak ya nggak bisa digunakan ya, memang nggak ada uang gitu ya. Pada saat itu belum mengenal Rialdo juga ya, bodohnya saya kayak gitu ya. Jadi ya udah, karena nggak ada uang, jadi ya harus nggak diterusin dulu. Nah setelah itu padahal di situ udah apa ya, udah istilahnya habis-habisan ya, uang tabungan, uang arisan, kemudian gelang saya, kemudian cincin saya, ya semuanya ya, namanya juga usaha. Pokoknya saya berterima kasih banget buat kakak ipar saya ya, semuanya, mertua saya, orang tua saya, semuanya atas kebaikan mereka semuanya. Saya doakan panjang umur, sehat, diberikan rezeki yang halal, lancar, barokah, diberikan yang terbaik ya, dimudahkan segala urusannya. Jadi atas kebaikan tuh mereka semuanya, akhirnya toko saya akhirnya jadi dah, dan baru dibuka pada bulan Desember tahun 2019. Jadi kurang lebih toko ini tuh mandeknya itu hampir 2 tahunan, 2 tahun lebih gitu ya, karena memang nggak ada finansialnya, nggak bisa diteruskan kayak gitu. Waktu dulu aja waktu buka usaha ini nih, uangnya tuh memang nggak ada, benar-benar nggak ada, adanya cuma seberapa ya, sedikit lah. Setelah itu disumbang dari orang tua saya, disumbang mertua, kemudian kakak ipar saya yang nomor 3 itu tadi yang jadi polisi itu ya. Pokoknya alhamdulillah saya di titik ini udah apa ya, istilahnya nggak begitu berat-berat amat ya daripada yang sebelumnya. Terus saya mikirnya juga seperti ini sih, di luar sana tuh banyak banget orang yang di PHK, makan susah, ini susah, untuk memenuhi kebutuhan susah. Nah saya tinggal duduk di sini aja udah rezeki datang sendiri, alhamdulillah ya. Ya Allah luar biasa. Pokoknya banyakin bersyukur dah buat teman-teman, apapun usaha kalian jalani aja, telatenin aja, nanti bakal tahu gitu ya, bakal tahu kalian memetik hasilnya gitu. Yang terpenting itu memang syukur, kemudian usaha yang sungguh-sungguh, ibadahnya diketolin benar-benar gitu ya. Saya apa ya teman-teman, kalau bisa dikatakan apa sih, kalau dulu itu ya saya dan suami tuh targetnya omset, targetnya uang gitu ya, kayak kerja tuh bener-bener harus dapat uang. Terus mindsetnya itu harus diubah deh mulai sekarang. Mindsetnya itu apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, tuh nanti bakal uang datang lagi. Uang datang tuh datang terus, tapi nggak dari angka yang nggak disangka-sangka. Itu memang betul-betul loh teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu deh kayak mikirin uang mulu gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhannya itu bukan Allah, tapi Tuhannya itu uang kayak gitu ya. Jadi kita tuh benerin aja dulu mindset kita, pola pikir kita tuh diubah dulu. Kenapa ya Allah rezeki saya kok seret ya? Ya Allah kenapa ya saya seperti ini, saya seperti itu? Padahal orang-orang sekarang udah kelihatan enak, tapi kok saya gini gitu mulu ya. Diintrospeksi sendiri gitu. Kalau saya raba-raba sendiri sama suami, ya Allah mungkin kita seperti ini nih ya, mungkin sholat subuh kita tuh ya jam 5, kadang jam 5 lebih gitu dulu. Udah punya anak 1 tuh padahal, karena mungkin kita ya tutup warung kan malam ya, jadi besoknya paginya itu masih ngantuk kayak gitu.
Dan mulai sekarang itu saya benar-benar bersungguh-sungguh gitu ya sama suami ya. Kita mulai Riyadho aja deh, ikut Riyadhonya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, ingin hidup yang lebih sejahtera daripada yang dulu kayak gitu. Kita dulukan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Kita benerin aja wajibnya dulu. Jadi kalau ada panggilan sholat ya kita usahakan untuk sholat terlebih dahulu, apapun yang dilakukan pada saat itu. Kita benerin aja dulu hubungannya kita sama yang menciptakan kita, sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Kita benerin sholatnya dulu, yang wajibnya harus ditepat pada waktunya. Duhur ya duhur, asar di asar, jangan sampai duhur baru asar, nanti waktunya mepet-mepet sama asar, subuh mepet-mepet sama duha kayak gitu ya. Sebisa mungkin tepat pada waktunya. Kalaupun kayak mudorot gitu ya, kayak misalnya memang gak bisa tepat pada waktunya, jangan sampai di akhir waktu kayak gitu. Pokoknya diusahakan aja dulu di awal waktu, tepat pada waktunya. Kemudian kita kerjakan yang sunnah-sunnah kayak gitu ya. Yang dikerjakannya sunnah-sunnah tuh misalnya kayak sholat ba'diyahnya, qobliyahnya gitu. Kalau dulu saya sholat tuh jarang banget kayak qobliyah ba'diyah. Setelah saya mengenal Riyadhos Sholawat, Riyadhonya Ustadz Yusuf Mansur tuh saya kerjakan tuh akhirnya qobliyah ba'diyah. Kemudian setelah yang pertama tadi mengerjakan yang wajib tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua mengerjakan amalan sunnah, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah sebelum sholat wajib. Nah yang ketiga nih, kita bisa mengerjakan sholat lailatul sholat tahajud lah. Sholat tahajud, kalau biasanya kita sholat tahajudnya 4 rakaat, sekarang diganti jadi 8 rakaat gitu ya. Lebih banyak lebih baik. Jadi setiap sujudnya nanti kita doa kepada Allah, ya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang mempunyai segalanya, ini dan itu dan lain sebagainya. Pokoknya abadan abadah lah ya, seperti itu. Setelah sholat malam, sholat hajat, sholat taubat gitu. Tapi saya biasanya kalau sholat hajat tuh sebelum tidur saya sholat hajat gitu. Terus kemudian yang keempat apa? Sekarang yang keempat itu adalah kalian bisa mengamalkan 4 surah ya. 4 surah ini jangan sampai nggak dibaca gitu ya. Tapi kecuali kalau misalnya datang bulan gitu, kalau wanita gitu ya kan pasti ada datang bulan. Nah pada saat mengamalkan 4 surah ini, kalian setelah membaca jangan lupa berdoa, ya Allah semoga dari keberkahan dari surat entah waqiah entah apa itu kalian panjatkan hajat kalian. Jadi 4 surat itu apa saja? Yang pertama adalah surat Yasin, kemudian surat Waqiah, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian surat Al-Mulk ya, yang keempat itu. Nah setelah amalan yang keempat itu kalian bisa yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha itu kalau kalian biasanya cuma 4 rakaat, sekarang ganti lagi menjadi 8 rakaat gitu ya. Setiap selesai salam kalian bisa berdoa. Kemudian apalagi amalan sunnahnya, kalian perbanyak sholawat, istighfar dan tasbih, atau yang biasanya disingkat Riyadhos Sholawat Yusuf Mansur tuh SIT, sholawat, istighfar, tasbih. Nah kalau misalnya teman-teman nih, saya tuh sami'na wa atoknya ya, sami'na wa atokna. Jadi Habib Novel Al-Idrus itu kan mengatakan bahwa kalau kalian pengen kabul hajat kalian, kalian bisa baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali gitu ya. Yang 4.444 itu bisa diganti dengan sholawat yang lainnya, misalnya sholawat Jibril, sholawat Munjiah dan lain sebagainya. Pokoknya paling banyak nanti kalau misalnya sholawat itu lebih banyak nominalnya gitu, lebih bagus, lebih terkabul. Terus kalau misalnya kalian dengar tuh kayak Riyadho Ustadz Yusuf Mansur itu kan biasanya cuma mengamalkan berapa hari gitu ya. Biasanya tuh sudah ada yang tanda-tanda keajaiban kan, misalnya diangkat derajatnya, kemudian dimudahkan rezekinya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita belum dikabulkan hajat kita, ya kita kita berprasangka baik aja sama Allah. Mungkin Allah itu lagi senang melihat atau mendengar
kita berdoa. Jadi lama kita nggak berdoa, kemudian sekarang lagi istilahnya kalau bahasanya kita sama orang tuh lagi cinta-cintanya gitu ya. Jadi pengen nih Allah masih melihat kita merintih, melihat Allah berdoa kayak gitu. Jadi berprasangka baik aja gitu ya. Kemudian yang ini yang saya lakukan ya teman-teman, kalian bisa menulis harapan teman-teman, cita-cita kalian itu di kayak entah itu di HP ataupun di ditempel gitu ya di kamar ataupun apa yang paling banyak, yang paling sering dilihat. Kemudian setelah itu kalian bacakan sholawat seperti itu. Kalau kita yakin nih, pasti dah percaya suatu saat itu pasti akan terwujud gitu. Pokoknya kita berprasangka baik aja sama Allah, insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita kayak gitu. Kalau kata saya nih teman-teman, kita itu jalani dulu, nikmati, lalu disyukuri kayak gitu. Jadi semuanya itu harus dijalani dulu, dinikmati, disyukuri, nanti bakal tumbuh dengan sendirinya kayak gitu. Terus semuanya itu nggak perlu kita mengeluh, misalnya ini keadaan ini seperti ini, kita lebih semangatkan diri aja gitu ya. Kita lihat yang di bawah kita, banyak banget yang dirumahkan, banyak banget yang di PHK. Jadi kita itu kayak serasa ya Allah, saya di titik ini tuh saya sangat berterima kasih banget ya Allah, sangat bersyukur sekali ya Allah, padahal dosa saya, luka saya tuh banyak banget. Atau kalau misalnya Allah tuh nggak menutupi aib saya, menutupi aib suami ini dan itu, pasti Masya Allah tuh nggak kebayang kan kayak gimana gitu. Jadi atas kemurahan Allah, atas kasih sayang Allah, sampai detik ini begitu banyak sekali rahmat, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada saya maupun keluarga saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya kepada ibu mertua saya, kepada orang tua saya, kepada kakak ipar saya, semuanya yang telah membantu saya dari nol sampai sekarang ini. Sekali lagi semoga Allah memberikan rezeki yang halal, lancar, barokah, memberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, jadikan anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan juga akhiratnya, amin. Sekian dari saya, semoga teman-teman bisa mengambil kisah saya gitu ya, kisah perjalanan saya dari membuka usaha toko sembako yang benar-benar nol gitu sampai sekarang ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya ya, agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako dan video motivasi yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.